Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Haq dari kelas dakwah B, Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penertiban dan penyusunan Al-Quran menurut Manna Al-Qatan dalam kitab beliau Mabahis fi Ulumil Quran. Manna Al-Qatan dalam Mabahis fi Ulumil Quran menjelaskan bahwa penertiban dan penyusunan Al-Quran adalah salah satu keunikan wahyu Al-Quran. Proses ini melibatkan dua aspek utama, yaitu penertiban ayat-ayat dalam surah dan penertiban surah-surah dalam mushaf. Selanjutnya berikut ini penjabarannya. Yang pertama, penertiban ayat dalam surah. Penertiban ayat-ayat dalam Al-Quran adalah tauqifi, yaitu berdasarkan arahan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat wahyu turun, Jibril memberikan instruksi kepada Rasulullah tentang posisi ayat tersebut dalam surah tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajarkan kepada para sahabat penulisan ayat sesuai dengan tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ayat terakhir yang turun, Al-Maidah ayat 3, tetap ditetapkan sesuai urutan dalam surah, bukan di bagian akhir dari mushaf. Dalil tauqifi. Hadis riwayat Utsman bin Affan, Rasulullah SAW berkata, letakkan ayat ini dalam surah ini. Kesimpulannya adalah penertiban ayat-ayat bersifat ilahiyah tanpa campur tangan manusia. Penertiban surah dalam mushaf. Penertiban surah memiliki dua pandangan. Yang pertama, tauqifi berdasarkan wahyu. Pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa urutan surah dalam mushaf seperti yang ada sekarang adalah sesuai dengan arahan Rasulullah SAW berdasarkan wahyu Allah. Dalilnya adalah setiap tahun dalam bulan Ramadan, Jibril mengulang bacaan Al-Quran bersama Rasulullah SAW yang disebut Tadarus, menunjukkan aturan surah yang telah ditetapkan. Pada tahun terakhir kehidupan Rasulullah, Jibril melakukannya 2 kali. Yang selanjutnya ijtihadi, yaitu hasil ijtihad dari para sahabat Rasulullah SAW. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa urutan surah dalam mushaf Utsmani adalah hasil ijtihadi para sahabat berdasarkan konteks dan kebutuhan pada masa itu. Contohnya, perdebatan apakah surah Al-Anfal dan At-Taubah harus dipisahkan atau disatukan tanpa basmalah. Kesimpulan umumnya adalah mayoritas ulama mendukung pandangan bahwa urutan mushaf bersifat tauqifi karena Rasulullah telah menetapkan susunan itu selama hidupnya. Dan Manna Al-Qatan dalam bukunya Mabahis fi Ulumil Quran menjelaskan proses pengumpulan dan penertiban Al-Quran dalam 3 fase utama. Yang pertama, masa Rasulullah SAW. Pengumpulan Al-Quran secara lisan dan tertulis. Wahyu secara bertahap, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun sesuai kebutuhan umat dan peristiwa tertentu. Rasulullah mengajarkan wahyu kepada para sahabat secara lisan. Penulisan wahyu. Rasulullah menunjuk beberapa sahabat sebagai juru tulis wahyu seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka menuliskan wahyu di media sederhana seperti kulit, tulang, pelepah kurma, dan batu. Banyak sahabat menghafal Al-Quran yang menjadi cara utama menyimpan Al-Quran pada masa itu. Namun, pada masa ini Al-Quran belum terkumpul dalam satu mushaf karena wahyu masih terus turun pada zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pada tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf pertama kali. Yang melatar belakangi peristiwa ini adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Sehingga Umar ibn Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Tugas Zaid bin Sabit, Zaid ditugaskan mengumpulkan Al-Quran dari hafalan para sahabat dan tulisan wahyu. Ia memastikan keabsahan ayat dengan persaksian 2 saksi dari para sahabat. Hasil pengumpulannya adalah
Al-Quran terkumpul dalam bentuk lembaran yaitu disebut suhuf yang disimpan oleh Abu Bakar, lalu diwariskan kepada Umar bin Khattab dan akhirnya kepada Hafsah binti Umar. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan pada tahun 23 Hijriah sampai dengan 35 Hijriah. Penertiban dan standarisasi mushaf Al-Quran. Yang melatar belakangi peristiwa ini adalah banyaknya perbedaan qiraat di berbagai wilayah Islam, mulai menimbulkan konflik. Huzaifah bin Al-Yaman melaporkan kepada Utsman tentang perpecahan di kalangan umat terkait bacaan Al-Quran. Pembentukan tim. Utsman membentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk menyalin mushaf berdasarkan suhuf yang dimiliki oleh Hafsah binti Umar. Mushaf ini disusun sesuai urutan surah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Standarisasi mushaf. Mushaf standar ini disebut mushaf Utsmani, yaitu sekarang disebut dengan Rasul Utsmani. Salinannya didistribusikan ke berbagai wilayah Islam, dan mushaf lain yang berbeda diminta untuk dimusnahkan guna menyatukan umat Islam. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah pengumpulan dan penertiban Al-Quran menunjukkan perhatian besar umat Islam terhadap otentisitas dan kemurnian wahyu. Pada masa Rasulullah SAW, fokusnya adalah penghafalan dan penulisan wahyu. Pada masa Abu Bakar, pengumpulan dalam satu mushaf, dan pada masa Utsman bin Affan, standarisasi bacaan dan penyalinan mushaf untuk menjaga persatuan umat Islam. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.